Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan bacaan kitab Risalatul Mu'awanah karya Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di fasal ini, faslun wa 'alaika bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahadhatika. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahadhatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sairi halatika. Wa 'alaika ya akhi, dan hendaknya bagimu wahai saudaraku, bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika, untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak-gerikmu. Wa lahadhatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sairi halatika, dalam setiap pandanganmu, kedipan matamu, lintasan pikiranmu, keinginanmu, serta seluruh keadaanmu harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastash'ir qurbahu minka, dan hadirkanlah perasaan akan kedekatannya denganmu. Wa'lam annahu nadhirun ilaika wa muttali'un alaika, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat padamu serta maha memperhatikanmu. La yakhfa alaihi minka khafiyatun, tidak ada satupun rahasia darimu yang tersembunyi baginya. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. La yakhfa 'alaihi minka khafiyah, tidak ada satupun rahasia darimu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama', dan tidak ada yang luput dari Tuhanmu meski seberat zarrah pun, baik di bumi maupun di langit. Wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, jika engkau mengeraskan ucapan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Wa huwa ma'aka aina ma kunta bil ilmi wal ihatati wal iqtidari. Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, bersamamu dimanapun engkau berada, tentunya dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kita semua dimanapun kita berada. Malihatah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui itu semua, tentunya itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadulluka ma'al hidayati wal i'anati wal hifzi in kunta minal abrar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membimbingmu dengan hidayah, dengan pertolongan serta penjagaan jika engkau termasuk orang-orang yang berbuat kebajikan. Fastahi min maulaka haqqal haya'i, maka berupayalah untuk malu kepada Tuhanmu dengan sebenar-benarnya malu. Wajtahid an la yaraka haitsu nahaka, dan bersungguh-sungguhlah agar dia tidak melihatmu dalam keadaan yang dia larang. Wala yafqiduka haitsu amaraka, wala yafqiduka haitsu amaraka, dan jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendapati dirimu, tidak melihatmu di dalam keadaan yang Allah perintahkan. Wa'budhu ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Karena jika engkau tidak melihatnya, maka juga sembahlah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi fadhakkirha bi anna Allah yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi, dan kapanpun engkau melihat dirimu malas dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau cenderung kepada maksiat, fadzakkirha bi annallaha yasma'uk, maka ingatkanlah dirimu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengarmu. Bi annallaha yasma'uka wa yaraka, maha melihatmu, wa ya'lamu sirraka wa najwak, dan mengetahui rahasiamu serta bisikan hatimu. Fa in lam yufidha hadha adh-dhikru liqusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala fadhkur laha makana al-malakaini al-karimaini alladhaini yaktubani al-hasanati was-sayyiati. Dan jika peringatan ini tidak bermanfaat, tidak berpengaruh baginya karena kurangnya makrifat pengetahuan dirinya akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkur laha makanal malakaini, maka ingatkanlah ia akan keberadaan dua malaikat mulia yang mencatat segala kebaikan dan keburukan. Watlu 'alaiha idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan bacakanlah ayat ini padanya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimal, ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat yang selalu mengawasi, yang selalu hadir. Fa in lam tata'athar bi hadha at-tadhkir fadhakkirha qurbal mauti wa annahu aqrabu ghaibin yuntazar. Jika ia belum juga terpengaruh dengan peringatan ini, maka ingatkanlah ia akan dekatnya kematian, dan bahwa ia adalah perkara ghaib yang paling dekat dan akan dinanti. Perkara ghaib yang dekat dan dinanti. Wa khawwifha bihujumihi ala ghirratin, takut-takuilah ia dengan kedatangan maut yang tiba-tiba. Wa annahu mata nazala biha wa hiya ala halatin ghairi mardiyatin tanqalibu bi khusranin la akhira lahu. Dan bahwa jika maut itu turun saat ia berada dalam kondisi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa konsekuensinya? Tanqalibu bi khusranin la akhiralah, ia akan berbalik membawa kerugian yang tiada akhirnya. Fa in lam yanfa'ha hadha at-takhwifu fadhkur laha ma wa'ada Allahu bihi man ata'ahu min ath-thawabil 'azimi wa ma tawa'ada bihi man 'asahu min al-'adzabil alim. Apabila rasa takut ini juga tidak bermanfaat, tidak berpengaruh, maka ingatkanlah ia akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pahala yang agung. Wa ma tawa'ada bihi man 'asahu min al-'adzabil alim, serta ancamannya bagi siapa saja yang mendurhakainya berupa azab yang sangat pedih.
wa qul laha ya nafsu ma ba'dal mauti min musta'tabin wa ma ba'dad dunya min darin illa al-jannatu wan nar. Katakanlah padanya, pada jiwamu itu, wahai jiwa, jika ada lagi kesempatan, ma ba'dal mauti, tidak ada lagi kesempatan bertaubat setelah mati, dan tidak ada rumah setelah dunia ini kecuali surga atau neraka. Fakhtari li nafsiki in syi'ti, maka pilihlah untuk dirimu jika mau, ta'atan takunu aqibatuha al-fawzu wal ridwana wal khuluda fi fasihil jinan. Pilihlah ketaatan yang berujung pada kemenangan, keridhaan dan keabadian di surga yang luas. Wan nazara ila wajhillahil karimil mannan, serta kenikmatan mandang zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemberi. Wa in syi'ta ma'siyatan yakunu akhiruha al-khizya wal hawana was-sukhta wal hirmana wal habsa baina tabaqatin niran. Dan jika engkau mau, pilihlah maksiat yang akhirnya adalah kehinaan, kerendahan, kemurkaan, ketertutupan dari rahmat, dan terpenjara di antara tingkatan neraka. Fa'alij nafsaka bihadhihi al-azkari 'inda taqa'idiha 'anit ta'ah wa rukuniha ila al-ma'siyah. Maka obatilah dirimu dengan peringatan-peringatan ini ketika ia enggan berbuat ketaatan dan cenderung pada maksiat. Fa innaha minal adwiyatin nafi'ati li amradil qulubi, karena sungguhnya hal itu termasuk obat-obat yang bermanfaat bagi penyakit hati. Thumma innahu in thara min qalbika 'inda istish'arika anna Allah yaraka haya'un minhu yamna'uka 'an mukhalafatihi wa yahmiluka 'ala at-tashmir fi ta'atihi fa'indaka syai'un min haqa'iqil muraqabah. Kemudian jika muncul rasa malu di hatimu saat merasakan bahwa Allah melihatmu, sehingga rasa malu itu mencegahmu dari melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala serta mendorongmu untuk bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa engkau telah memiliki sebagian dari hakikat muraqabah, perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraqabah ini adalah keadaan yang luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala berikan pada hambanya. Wa'lam anna al-muraqabata min ashrafil maqamati wa arfa'il manazili wa a'la darajati wa hiya maqamul ihsani al-mushari ilayhi biqawlihi alayhi salatu wassalam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Wa'lam, ketahuilah, annal muraqabata min ashrafil maqamat, bahwa muraqabah, perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kedudukan yang paling mulia. Wa arfa'ul manazil, tempat persinggahan yang paling tinggi. Wa ala darajat, dan derajat yang paling luhur. Wa hiya maqamul ihsan, ia adalah maqam ihsan, al-musyar ilaihi biqaulihi alaihi salatu wassalam, yang diisyarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarah, maka jika engkau tidak melihatnya, maka sembahlah dia. Kenapa? Fa innahu yarak, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Wa kullu wahidin minal mu'minina yu'minu bi anna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Setiap orang mukmin meyakini bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi
Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Wa ya'lamu anna Allah ma'ahu aina ma kana. Dan ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamanya dimanapun ia berada. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini adalah mengetahui semuanya. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita. La yakhfa alaihi syai'um min harakatihi wa sakanatihi. Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi baginya sedikit pun dari gerak-gerik maupun diamnya. Walakin asya'nu fi dawami hadzal mashhadi wa husuli thamaratihi allati aqalluha alla ya'mala fima bainahu wa bainallahi 'amalan yastahi an yarahu alaihi rajulun minas salihin. Akan tetapi perkara yang sesungguhnya tantangannya adalah pada keberlanjutan perasaan muraqabah itu. Memang kita punya muraqabah, punya sifat muraqabah, punya keadaan muraqabah, tapi keberlanjutan itu ini yang merupakan tantangan yang besar. Allati aqalluha walakin asy-sya'nu fi dawami hadzal mashhad wa husuli thamaratihi, serta pencapaian buah-buahnya. Allati aqalluha, yang mana buah paling rendahnya, paling yang ada di bawah dari kita mendapatkan keadaan muraqabah ini adalah alla ya'mala fima bainahu wa bainallahi 'amalan yastahi an yarahu alaihi rajulun minas salihin. Seseorang tidak melakukan suatu amal secara sendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya ia akan malu jika amal itu dilihat oleh orang yang soleh. Nah, ini termasuk bagian dari buahnya muraqabah. Ketika seseorang memiliki keadaan muraqabah ini, maka dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan akan merasa malu ketika ada orang yang melihatnya dalam keadaan tersebut. Wa hadza azizun wa ma wara'ahu a'azzu minhu. Dan hal ini adalah sesuatu yang sulit dan apa yang setelahnya jauh lebih sulit lagi. Kenapa? Karena yang banyak ada orang beribadah tapi dia senang kalau ibadahnya tersebut dilihat oleh orang lain. Kalau di sini di antara buah dari muraqabah adalah ketika dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia bersembunyi dalam melaksanakan ibadah tersebut dan merasa malu apabila dia terlihat oleh orang lain. Wa hadza aziz, dan ini adalah keadaan yang sulit. Wa ma wara'ahu a'azzu minhu, dan setelahnya itu lebih sulit lagi. Ila an yasira al-'abdu fi akhir al-amri mustaghriqan billahi ta'ala, hingga pada akhirnya seorang hamba menjadi fanin, tenggelam, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, wa faniyan amma siwah, serta merasa fana, tiada dari selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ghaba 'anil khalqi wa faniyan amma siwahu qad ghaba 'anil khalqi bi syuhudil haqqi wal tahaqa bi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ia telah merasa ghaib, terputus perhatiannya dari makhluk karena persaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tahaqqa bi maq'adi sidqin, dan dia pun berada di dalam keadaan yang disenangi, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah hasil dari al-muraqabah. ثم قال المصنف رحمه الله فصل
wa 'alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min 'alaniyatika as-salihati. Dan hendaknya bagimu wahai saudaraku untuk memperbaiki batinmu, rahasia hatimu, hingga ia menjadi lebih baik daripada lahiriahmu yang saleh. Wa dzalika li'anna as-sarirata mawdi'u nazaril haqq. Hal itu dikarenakan batin adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, al-haq. Wal 'alaniyatu matmahu nazaril khalqi. Sedangkan lahiriah adalah sasaran pandangan makhluk saja. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian. Ini kitab Risalatul Muawanah. Wa ma dzakara Allah taala as-sirra wal 'alana fi kitabih illa wa bada'a bi dzikri sirr. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rahasia dan terang-terangan sir wal alan di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, melainkan Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan menyebutkan as-sir atau rahasia, menunjukkan bahwasanya yang paling penting adalah as-sir, rahasia batin daripada lahiriah atau zahir. Wa kana min du'aihi alaihi salatu wassalam, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya adalah Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batin atau rahasia hatiku lebih baik daripada lahiriahku. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikanlah lahiriahku menjadi saleh. Wa mata saluhatis sariratu saluhatil alaniyatu la mahalata. Kapanpun batin itu baik, maka lahiriah pun pasti akan ikut baik. Apabila hati seseorang itu baik, maka lahiriahnya pasti akan ikut baik. Kenapa? Fa inna adh-dhahira abadan yakunu tabi'an lil batini salahan wa fasada. Karena sungguhnya yang lahir itu selamanya mengikuti yang batin, baik dalam hal kebaikan maupun kerusakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha biha sairul jasadi." Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha biha sairul jasadi wa idza fasadat fasada biha sairul jasadi ala wa hiyal qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh jasad itu. Wa idza fasadat fasada biha sairul jasadi ala wahyal qalb. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad itu. Ketahuilah ia adalah hati. Wa'lam anna man idda'a anna lahu sariratan 'amiratan wa kana qad kharraba 'alaniyatahu bi tarki at-ta'ati adh-dhahirati fa huwa mudda'in kadzdzab. Ketahuilah, barang siapa yang mengaku memiliki batin yang makmur dengan kebaikan, namun ia merusak lahiriahnya dengan meninggalkan ketaatan yang tampak, maka ia adalah pengaku yang pendusta. Mengaku dirinya waliullah tapi dia tidak sholat, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah pendusta.
ومن اجتهد في إصلاح علانيته بتحسين زيه وهيئته وتقويم لسانه ووزن حركاته وسكناته في قعوده وقيامه ومشيته وترك باطنه مشحونا بخبائث الأخلاق ورذائل الطباع فهو من أهل التصنع والرياء المعرضين عن المولى. ومن اجتهد في إصلاح علانيته بتحسين زيه dan barang siapa yang bersungguh-sungguh memperbaiki lahiriahnya dengan cara memperbagus pakaian dan penampilannya, wa taqwimi lisanihi, meluruskan ucapannya, wa wazni harakati wa sakanati, serta mengatur gerak-gerik dan diamnya, fi qu'udihi wa qiyamihi, baik saat duduk maupun berdiri, wa misyatihi, maupun jalannya, wa taraka batinahu mash'unan bi khaba'ithil akhlaqi wa rada'il tiba', akan tapi namun ia membiarkan batinnya, hatinya penuh dengan akhlak yang buruk dan tabiat yang hina, fahuwa min ahli tasannu', maka ia termasuk golongan orang-orang yang berpura-pura, tasannu', warriya dan riya, al-mu'ridina 'anil maula, yang pada hakikatnya ia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka ya akhi an tastura syai'an law dhahara lin-nasi kunta tastahyi min zuhurihi haya'an yansha'u min khawfil istiqbah. Fa iyyaka ya akhi, maka waspadalah wahai saudaraku, jangan sampai engkau menyembunyikan sesuatu yang jika tampak di hadapan manusia engkau akan merasa malu karena tampaknya hal itu. Hayaan yansha'u min khaufil istiqbah, yaitu rasa malu yang muncul karena takut dianggap buruk oleh orang lain. Qala ba'dul arifin, sebagian ahli ma'rifat berkata, la yakunu as-sufiyyu sufiyan hatta yakuna bihaitsu law tuyyifa bi jami'i ma fi batinihi ala tabaqin fi as-suqi mastahya min zuhuri syai'in minhu. Apa perkataan sebagian kaum arifin ini? Katanya, seorang sufi tidaklah dikatakan sufi hingga ia berada pada kondisi di mana jika seluruh isi batinnya itu diarak di atas nampan di sebuah pasar, mastahya min zuhuri syai'in minhu, ia tidak akan merasa malu sedikit pun karena tampak sesuatu darinya. Allah, ini sulit. Fa in lam taqdir an taj'al sarirataka khairan min alaniyatika fala aqalla min an tusawwiya bainahuma. Maka jika engkau tidak mampu menjadikan batinmu lebih baik daripada lahiriahmu, maka fala aqalla min an tusawwiya bainahuma, maka paling tidak sejajarkanlah antara keduanya. Fayakunu imtithaluka li amrillahi wajtinabuka li nahyihi wa ta'zimuka li hurumatihi wa musara'atuka fi mardatihi fil khala'i wal mala'i ala haddin sawa. Fayakunu imtithaluka, sehingga kepatuhanmu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, penjagaanmu terhadap larangannya, dan pengagunganmu pada hal-hal yang dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa musara'atika fi mardatih, serta kesegeraanmu dalam mencari keridhaannya, baik saat sendirian maupun di depan orang banyak, berada pada tingkat yang sama. Alaniyatika wa sariratika sama. Wa hadhihi awwalu qadamin yada'uha al-'abdu fi tariqil ma'rifatil khassah fa'lam dzalika wa billahi taufiq. Dan inilah langkah pertama yang diletakkan oleh seorang hamba di jalan makrifat yang khusus,
maka ketahuilah hal itu. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah lah memohon pertolongan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. ثم قال المصنف فصل وعليك بعمارة أوقاتك بوظائف العبادات حتى لا تمر ساعة من ليل أو نهار إلا وتكون لك فيها وظيفة من الخير تستغرقها بها فبذلك تظهر بركات الأوقات. الله. فصل وعليك بعمارة أوقاتك بوظائف العبادات. Dan hendaknya bagimu, wahai saudaraku, memakmurkan waktu-waktumu dengan berbagai tugas ibadah. Harus produktif. Hatta la tamurra sa'atun min lailin aw nahar, sehingga tidak berlalu 1 jam pun di waktu malam atau siang illa wa takunu laka fiha wazifatun minal khairi tastaghriquha biha, melainkan engkau memiliki tugas kebaikan di dalamnya yang bisa menyibukkanmu. Maka dengan itu fabidzalika tazharu barakatul awqat, maka dengan cara itulah akan tampak keberkahan waktu. Wa tahsulu faidatul umri, tercapai manfaat usia. Wa yadumul iqbalu ala Allah Ta'ala, dan akan langgeng perasaan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu min al-'ajati kal akli wasyurbi was-sa'yi lil ma'ashi awqatan takhussuha, dan seharusnya seyogianya engkau menetapkan waktu-waktu khusus untuk urusan kebiasaan yang engkau lakukan seperti makan, minum, dan bekerja mencari nafkah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam.